Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali dapat menjumpai lagi saudara sekalian melalui Vespa Doa di pagi hari ini. Dan pagi hari ini mari kita persiapkan hati kita sepenuhnya untuk kita mau datang kepada Tuhan dalam hadirat-Nya, memujinya, memuliakan namanya. Dan biarlah kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang kami andalkan, yang kami percaya Tuhan. Tiada yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu
satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi dengan iman katakan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan penyembuhku, Engkau Tuhan yang pemulihku. Hanya padamu kami berserah, sebab hanya Kau satu-satunya yang kami andalkan. Kami mau bersandar hanya padamu Tuhan, kami mau bersandar hanya padamu Tuhan. Oh, tiada lama-lama Yesus, sungguh tiada yang sepertimu, sungguh tiada yang sepertimu. Engkau Tuhan, kinara lama takana lama sekinara lamo, Yana lama takana lama ya namo, kisah kana namo. Sebab betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu besar, ajaib kasih-Mu. Betapa ku bersyukur padamu. Kinara lama takana lama Yesus. Sungguh kami bersyukur, sebab hanya Kau satu-satunya yang ku percaya. Sebab tiada yang seperti-Mu Tuhan, sebab tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Mari bersyukur kepada-Nya, mari agungkan Tuhan, mari muliakan nama-Nya. Korapatakan lama Yesus, korapatakan namo. Sikinara patakan lama ya nama Yesus.
Hindara patakana la maso. Kilara patakana lama yase. Ora patakana lama lamo. Sikina papa para panaya lama se. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hirapatakala lama yase. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu karena kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Sebab Engkaulah penolong dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau penolong yang setia. Sungguh tiada yang seperti Engkau Tuhan. Sebab bersamamu Tuhan, kami akan cakap menghadapi segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku, Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Katakan tetap percaya, Tuhan setia. Dengan segenap hati katakan, penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya,
Tuhan setia, segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Oh, segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Ku tetap percaya, Engkau Tuhan yang setia. Engkau penolong dalam hidup kami Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kemenangan. Ku tetap percaya, oh, ku tetap percaya. Ya lama yase, rapatakan lama ya nama so. Rapatakan lama ya namo. Sikina lama ya nama yase. Ku tetap percaya, ku tetap percaya. Terima kasih Tuhan. Kiara lama so. Kiara lama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, rapatakan alamu. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. 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 Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
Merendahkan pujian ini kembali, refnya akan saja katakan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seringkali orang memiliki pemikiran bahwa uang adalah segala-galanya. Maka hal inilah kemudian membuat beberapa orang, bahkan sebagian besar orang, kemudian menaruh pengharapan hidup mereka kepada uang ataupun kepada harta. Mereka berpikir dengan uang segala sesuatunya bisa diselesaikan. Dengan uang dapat membeli semuanya. Dengan harta dapat memenuhi semua yang kita inginkan dalam hidup ini. Namun benarkah demikian? Apakah uang atau harta merupakan segala-galanya dalam hidup kita dan bisa menjadi sandaran dalam kehidupan kita atau tidak? Mari kita melihat bagian firman Tuhan, pembacaan kita pagi hari ini dari seri kitab Amsal kita pada Amsal pasal 11 ayatnya yang ke-28. Kita membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Amsal pasal 11 ayat yang ke-28, firman Tuhan mengatakan, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Lewat Amsal ini sedang memberikan satu perbedaan yang sangat kontras, yang jelas sekali. Yang satu diumpamakan, digambarkan sebagai daun yang sudah tua, mengering dan jatuh. Tetapi yang satu digambarkan sebagai daun yang sedang mulai bertunas, hijau dan sangat segar. Jadi perbedaannya sangat jelas. Yang satu kering dan tua, layu bahkan jatuh. Tetapi yang satu baru mulai tumbuh keluar, hijau dan sangat segar. Nah, mengapa dibedakan demikian? Karena itulah yang akan terjadi, merupakan gambaran dari dua orang yang berbeda. Antara orang yang bersandar kepada kekayaannya dan orang yang bersandar kepada Tuhan. Maka dua-duanya akan mendapatkan hasil yang sangat jauh berbeda. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua hari ini, saudara dikasihi Tuhan. Yang pertama, jangan kita bersandar atau menaruh kepercayaan kita pada harta yang kita miliki. Coba saudara perhatikan, yang namanya uang, harta, itu sesuatu yang tidak tetap dalam kehidupan kita, bisa berubah-ubah. Seperti contohnya saja uang. Uang kadang-kala bisa naik, bisa turun. Seperti halnya rupiah, kadang-kala bisa menguat, bisa melemah. Jadi artinya sesuatu yang enggak stabil, sesuatu yang labil, bisa berubah-ubah dalam hidup ini. Tetapi kita bisa menaruh pengharapan kita sepenuhnya kepada sesuatu yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, yaitu Tuhan dan janjinya. Nah, disitulah seharusnya kita meletakkan dasar pengharapan kita meletakkan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita, sekalipun musim berubah, zaman berubah, keadaan berubah, situasi bisa berubah, namun Tuhan tidak pernah berubah. Itu membuat kita tidak tergoyahkan, membuat kita tidak tergoncangkan. Saudara mengingat kembali pada saat ini terjadi situasi karena pandemi, terutama pada
Sejak dari tahun yang lalu ketika mulai terjadi pandemi COVID-19 dan lain sebagainya, sekalipun orang mungkin mempunyai harta yang berlimpah pun, seperti halnya menjadi orang yang tidak berdaya karena situasi pandemi COVID dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan kita, firman Tuhan mengingatkan, siapa yang mempercayakan diri kepada kekayaannya, dia akan jatuh. Seperti halnya daun yang tua yang mulai kering, kemudian dia akan gugur ataupun dia akan jatuh. Karena sudah tidak segar lagi, sudah tidak ada kehidupan lagi di dalamnya. Nah, oleh karena itu yang pertama, tetap bersandar penuh hanya kepada Tuhan. Saya gambarkan sebagai seseorang yang sedang duduk, supaya duduk dengan nyaman, dengan baik, dia mesti bersandar pada sesuatu yang kuat, sesuatu yang dapat diandalkan. Namun kalau dia bersandar pada sesuatu yang rapuh, dia akan jatuh. Karena sesuatu didasarkan pada sesuatu yang rapuh, yang gak kuat, pasti akan jatuh. Tetapi kalau dia bersandar, misalkan dia duduk di sebuah kursi ataupun bangku, nah sandarannya masih kuat, ya gak apa-apa, dia masih bisa bersandar dengan baik, aman dan nyaman. Tetapi pada saat dia bersandar di kursi yang mungkin kayunya sudah mulai lapuk atau plastiknya juga sudah mulai lapuk, maka apa yang terjadi bisa ketika bersandar, tahu-tahu bisa jatuh ke belakang karena sandarannya nggak kuat. Maka dalam kehidupan kita, satu-satunya sandaran yang kuat dalam hidup ini adalah Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita menyandarkan hidup kita mungkin bukan pada Tuhan, atau Tuhan menjadi nomor yang sekian. Kita mungkin sandarkan hidup kita pertama pada kekayaan yang kita punya atau harta benda yang kita punya. Mungkin kita menyandarkan kehidupan kita pada pekerjaan kita sebagai mungkin pegawai negeri, kita mungkin sebagai aparatur sipil negara, sebagai seorang pekerja, atau kita menyandarkan hidup kita karena kita memiliki gaji yang cukup besar, sehingga rasa-rasanya nggak berdoa pun, ya saya tetap bisa makan, tanpa mengandalkan Tuhan pun saya tetap bisa hidup dan lain sebagainya. Nah, banyak orang kemudian menyandarkan hidup mereka pada kekayaan mereka, pekerjaan mereka, jabatan mereka, tapi juga menyandarkan hidup mereka pada keluarga, pada sahabat, pada teman, pada kolega, dan lain sebagainya. Namun ketahuilah saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya dalam kehidupan kita, saudara akan mengalami bahwa uang, harta tidak dapat menolong dalam hidup kita. Ada kalanya dalam kehidupan kita bahwa ternyata sekalipun kita memiliki jabatan, kedudukan dan lain sebagainya, itu tidak dapat menolong dalam hidup kita. Ada saatnya, ada kalanya dalam kehidupan kita, bahkan teman, kolega, sahabat, keluarga pun gak dapat menolong hidup kita. Pribadi yang dapat menolong kita dan dapat diandalkan kapan saja, di mana saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia Tuhan yang gak terbatas. Dia bisa diandalkan. Dia selalu bisa diandalkan. Oleh karena itu jangan kita lagi menaruh harap dan mempercayakan diri kita terutama pada kekayaan, pada harta yang kita miliki dalam hidup kita. Mungkin kita berkata, saya punya harta yang banyak, gak habis 7 turunan. Tapi itu semuanya pun gak bisa menjadi sebuah hal yang diandalkan. Jangan kita menaruh kepercayaan kita kepada harta, tapi tetap menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Sehingga pada saat Tuhan memberkati kita, termasuk dengan harta, dengan kekayaan, jangan kemudian hati kita mulai menyimpang dari Tuhan dan mulai melekat kepada harta milik. Tapi tetaplah percaya dan andalkan Tuhan. Maka dalam hidup kita akan melihat perkara besar, perkara ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Terkadang memang tidak dapat dipungkiri pada saat kita menjalani kehidupan kita, pelayanan, pekerjaan dan lain segala macam, terkadang kita bisa saja tergoda untuk kemudian mengambil jalan pintas, kemudian menghalalkan segala macam cara. Sebagai contoh sederhana, mungkin supaya kita bisa dapat tender untuk mendapatkan proyek dan lain sebagainya, wah saya ikut-ikutan yang lain, harus pakai uang dan lain sebagainya, dengan cara memberikan uang kepada pihak-pihak tertentu dan lain sebagainya supaya bisa mendapatkan proyek ini, tender ini dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai anak Tuhan nggak perlu secara yang demikian. Kalau kita masih dengan menggunakan uang kita, kekayaan kita untuk memperoleh pekerjaan, untuk memperoleh kedudukan, untuk memperoleh proyek,
jabatan dan lain sebagainya, itu artinya kita tidak menaruh harap kita kepada Tuhan, kita menaruh kepercayaan kita kepada harta. Nah, apa yang terjadi? Kita pasti akan jatuh. Tapi kalau kita belajar percaya kepada Tuhan, itu artinya kita mengandalkan Tuhan. Nggak perlu dengan cara-cara yang keliru, salah. Seperti itu, yaitu dengan menyokong, dengan menyuap dan lain sebagainya. Nggak perlu dengan cara demikian. Tetapi dengan cara yang benar. Sesuailah prosedur. Kalau itu Tuhan berkenan, Tuhan akan memberkati, Tuhan buka jalan. Kalau itu sudah merupakan berkat di tengah hidup kita. Nah, kenapa orang kemudian bisa melakukan demikian? Suap, menyokong, kemudian membayar untuk mendapatkan pekerjaan, membayar untuk mendapatkan jabatan, membayar mendapatkan proyek dan lain sebagainya. Karena orang mengandalkan kekuatannya sendiri, dengan caranya sendiri, dengan hartanya. Orang gak mau mengandalkan Tuhan. Apa yang terjadi? Pasti akan jatuh. Sesuatu yang kita kejar dan ternyata sia-sia. Tapi mari belajarlah tetap andalkan Tuhan. Mungkin kita berpikir dan melihat keadaan sekitar kita, Pak Pendeta, masalahnya semua orang lakukan hal yang sama, dengan cara yang sama. Ini suatu hal yang umum, semua orang juga melakukannya, dengan cara membayar ataupun menyuap untuk mendapatkan proyek, pekerjaan, jabatan, dan lain sebagainya. Itu sesuatu hal yang dianggap wajar di dunia sekarang ini, dianggap umum, hal yang biasa. Padahal itu hal yang tidak biasa sebenarnya. Namun sebenarnya justru disitulah kesempatan dan waktu kita. Kita sebagai anak Tuhan, kita harusnya di tengah dunia yang gelap. Itu artinya ketika kesalahan dianggap sebagai hal yang biasa, dunia ini sedang gelap. Dunia ini sedang menuju pada puncak kegelapannya. Nah, kita yang hadir di dunia ini sebagai terang ya harusnya bersinar. Jangan ikut-ikutan kita gelap. Harusnya kita berkata, no, enggak. Saya enggak mau bicara demikian. Saya mau dengan cara yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Sekalipun mungkin pada awalnya sulit. Mungkin ditertawakan orang. Mungkin enggak disukai orang, dijauhi orang dan lain sebagainya. Atau mungkin enggak dapat proyek sama sekali. Dan lain sebagainya. Tapi jangan menyerah. Jangan takut. Tuhan akan menolong kita. Percayalah kepada Tuhan. Engkau akan bertunas seperti daun yang muda, segar. Semakin menunjukkan hal yang baik. Jangan sampai kita tergiur dengan sesuatu keuntungan yang cepat, instan, tapi ujungnya membawa kita kepada kejatuhan, pada hal yang salah dan keliru di hadapan Tuhan, dan itu enggak diberkati Tuhan sama sekali. Mungkin kita dapat uang, mungkin kita dapat proyek, mungkin kita dapat pekerjaan, tapi sayangnya itu bukan berkat Tuhan. Tapi mari belajar tetap andalkan Tuhan dalam hidup kita. Salah satu contoh yang menarik adalah Raja Daud. Raja Daud adalah seorang yang sangat mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dia orang yang benar, yang percaya kepada Tuhan. Tidak mengherankan hidupnya seperti halnya seperti daun muda yang sementara tumbuh dan terus semakin segar dan semakin kuat. Bahkan sampai hari tuanya pun dia tetap segar dan kuat di dalam Tuhan. Mengapa demikian? Apa rahasianya? Rahasianya karena sejak dari masa mudanya pun dia tetap mengandalkan Tuhan. Ketika dia mengandalkan Tuhan, dia melihat bagaimana Tuhan menolong dalam hidupnya. Bahkan dengan cara-cara yang di luar apa yang dipikirkan. Saudara bayangkan, anak yang masih remaja, masih muda, harus berhadapan dengan singa, dengan beruang. Ini bukan perkara mudah, bukan perkara gampang. Tidak semudah, segampang yang kita baca. Mungkin pada saat kita membaca bagian firman Tuhan ini, Daud mengalahkan beruang, mengalahkan singa, seperti hal yang gampang. Tapi sobat saudara sendiri, kita membayangkan, kita berpikir bahwa kita seperti halnya sedang memposisikan diri kita seperti Daud, sedang menggembalakan kambing domba di padang gurun, gak ada orang lain, jauh dari keluarga. Tiba-tiba datang singa, pasti kita lari atau bersembunyi, tapi tidak dengan Daud. Berhadapan dengan beruang yang begitu besar, dengan cakarnya yang tajam, dengan giginya yang tajam, kita mungkin akan takut, tapi tidak demikian dengan Daud. Karena dia percaya kepada Tuhan, maka dia mengalami pertolongan oleh Tuhan, sehingga dia dapat melawan dan mengalahkan baik itu beruang maupun singa. Demikian pula dalam perjalanan kehidupannya, bahkan ketika dia diangkat menjadi seorang raja pun, hal itu tidak pernah berubah. Dia tetap seorang yang mengandalkan Tuhan.
Dia punya uang, kekayaan yang banyak, tapi dia tidak mengandalkan kekayaannya. Dia punya pengalaman, dia kaya juga dengan pengalaman. Dia bukan hanya kaya harta, tapi juga kaya dengan pengalaman. Banyak orang, ini yang sesuatu yang keliru sebenarnya, terlalu mengandalkan pengalamannya sehingga lupa mengandalkan Tuhan. Daud sekalipun kaya dengan pengalaman peperangan, kaya dengan pengetahuan tentang strategi perang dan lain sebagainya, tapi coba saudara perhatikan, kalau saudara baca Alkitab, setiap kali Daud mau berperang, apa yang dilakukan? Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dia bisa saja mengandalkan kemenangan waktu lalu. Dia bisa saja mengandalkan pengalaman-pengalaman masa lalunya yang hebat, yang luar biasa. Tapi dia tidak mengandalkan itu semuanya, dia tetap mengandalkan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan memberikan kemenangan kepadanya. Sekalipun mungkin juga Saul mertuanya pernah berniat yang jahat, tapi Tuhan mengubahkannya. Dia selalu mengalami keberhasilan. Oleh karena itu mari belajar seperti halnya Daud dalam hidup kita. Sekalipun mungkin kita kaya, dimasukkan ini bukan cuma sekedar kita kaya juga harta benda, tapi terkadang juga kaya dengan pengalaman dan lain sebagainya. Jangan kita mengandalkan itu semuanya. Kita merasa kita bersandar pada pengertian kita sendiri. Oh, saya kok sudah tahu, saya kok sudah bisa baca, ini pasti akan begini dan sebagainya. Tunggu dulu, terkadang yang terjadi nggak seperti yang kita bayangkan. Siapa sangka tahun lalu mulai terjadi pandemi COVID. Sesuatu yang nggak pernah dipikirkan orang sama sekali, tiba-tiba itu terjadi. Semua rencana menjadi berantakan. Semua yang direncanakan menjadi sirna karena terjadi COVID-19. Di luar pemikiran kita. Tapi orang-orang yang bersandar kepada Tuhan bukan hanya bertahan, tapi dia menang. Nah, saudara bisa tulis di live chat saudara, orang yang mengandalkan Tuhan bukan hanya bertahan, tapi dia mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, pada bagian terakhir dari firman Tuhan ini, mari kita belajar dalam kehidupan kita, tetaplah menjadi orang yang benar. Ingatlah bahwa ketika kita telah ditebus oleh Tuhan dengan darah yang sangat mahal, darah Kristus Yesus, kita orang bersalah, kita orang berdosa, ditebus, kita menjadi orang yang benar, hamba kebenaran. Nah, oleh karena itu tugas tanggung jawab kita lah kemudian kita harus hidup dalam kebenaran, termasuk dalam praktek-praktek kehidupan kita. Kita menghidupi kebenaran pada saat kita bekerja, berusaha. Oh, orang lain dengan cara demikian, cara instan, mengalahkan segala macam cara. Oh, usahanya cepat berhasil. Nah, kadang-kala kita tergoda, kita tergiur, ingin ikut-ikutan. Tunggu dulu. Jangan cepat-cepat kita ikut-ikutan. Tetap andalkan Tuhan. Sekalipun mungkin itu pelan, tetapi itu menghasilkan sesuatu hal yang baik. Seperti halnya daun yang baru bertunas. Sangat indah, hijau dan segar. Jangan tergiur dengan hal yang instan. Cepat datang tapi juga cepat pergi. Karena kekayaan uang kalau kita kejar itu seperti halnya uap. Sebentar muncul ada dan sebentar hilang menguap. Oleh karena itu, jangan kita mengandalkan kekayaan kita, menaruh harap kepada itu semuanya, atau mempercayakan diri kita pada kekayaan kita. Banyak orang menjadi percaya diri ketika punya harta yang banyak, harta yang berlimpah. Itu sesuatu yang keliru. Yang membuat kita percaya diri adalah bukan karena banyaknya harta yang kita punya, apa yang kita kenakan, dengan baju yang bermerek, baju yang mahal, dengan sesuatu yang mahal membuat kita jadi percaya diri. Itu juga sebuah kekeliruan. Kepercayaan diri kita, rasa berharga diri kita bukan pada harta atau sesuatu yang kita kenakan, tetapi oleh karena pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib, kita adalah orang-orang yang berharga. Kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan, dengan tujuan yang mulia, yang luar biasa. Dan kita telah dibeli dengan harga yang sangat mahal. Seluruh harta di dunia tidak dapat membeli keselamatan. Itu telah dibayar lunas oleh Tuhan. Dan itulah yang membuat kita sangat berharga. Jadi jangan mempercayakan diri kita pada harta, tapi mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Dia, Tuhan yang hidup. Yang membuat kita percaya diri bukan karena kita hebat, kita kuat, kita kaya, tapi karena Tuhan yang hebat yang menyertai kita, sehingga kita mampu dan cakap menghadapi segala perkara dalam hidup ini. Amin untuk firman Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan,
Saya mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau di antara kita mungkin ada pergumulan-pergumulan, ada kesulitan yang mungkin sedang kita hadapi dan saudara membutuhkan bantuan doa, saudara dapat mengirimkannya melalui nomor yang tertera di bawah ini. Kami akan selalu mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui Misbah Doa di Pagi Hari. Sehingga apa yang menjadi pergumulan kita bawa kepada Tuhan dan kita boleh melihat Tuhan menyatakan pertolongan dan anugerahnya bagi kita yang indah dan tepat pada waktunya. Bahkan kita dapat melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan sehingga kita bisa berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur lagi kepada-Mu Tuhan atas kasih karunia dan kebaikan daripada Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami boleh datang kepada-Mu, menaikkan korban syukur kami kepada Tuhan yang hidup. Terima kasih buat hari baru yang Tuhan jadikan buat setiap kami. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan berkat anugerah daripada Tuhan. Kami bersukacita karenanya. Pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, kami tidak lagi mau menyandarkan dan mempercayakan diri kami pada harta yang kami miliki, tetapi hanya kepada Tuhan yang hidup, Tuhan Juru Selamat kami. Sehingga kami boleh melihat hidup kami tidak seperti daun kering yang akan jatuh, tetapi seperti daun yang baru bertunas, muda, segar, dan hijau. Demikianlah kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi kuat, menjadi segar, dan kami dapat menghadapi segala perkara dalam kehidupan ini, dan menyandarkan kehidupan kami pada sesuatu yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, yaitu Engkau Tuhan dan janji firman-Mu. Pagi hari ini Tuhan hamba berdoa, buat saudara-saudara kami mungkin saat ini mengalami sakit, kelemahan tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menjamah dan melawat setiap mereka pribadi lepas pribadi. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan menyatakan kasih dan lawatan-Mu, sehingga mereka disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin mereka yang dirawat di rumah sakit, isolasi mandiri, ataupun mereka dirawat di rumah mereka masing-masing. Kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan berlaku atas kehidupan saudara. Saudara menerima dengan iman pertolongan daripada Tuhan yang indah dan tepat pada waktunya. Demikian pula kalau di antara kami sedang mengalami masalah, pergumulan dalam hidup, saat ini Tuhan hamba berdoa, kiranya Tuhan menyatakan kuasa dan anugerah-Mu buat setiap kami. Kalaupun mungkin mengalami masalah dalam keluarga rumah tangga kami, masalah dalam keuangan, masalah dalam pekerjaan dan lain segala macam, kami menaruh harap kami sepenuhnya kepada Tuhan. Maka kami boleh melihat Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, tetapi juga Tuhan memberikan kepada kami jalan keluar, sehingga kami pasti dapat menanggungnya, kami dapat melewatinya. Kami dapat menang atas pergumulan dalam kehidupan kami. Bukan karena hebat dan kuatnya kami, tapi semua karena pertolongan Tuhan. Memberkati kami semua yang mengikuti doa pagi ini Tuhan. Dimanapun saudara berada, berkat anugerah daripada Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Kesehatanmu diberkati Tuhan, rumah tanggamu diberkati Tuhan, usaha pekerjaanmu pun diberkati oleh Tuhan. Bahkan kehidupan anak-anakmu masa depan pendidikan mereka diberkati oleh tangan kasih dan kemurahan daripada Tuhan. Kalau sebentar selesai doa pagi ini, kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Kami mohon penyertaan dan pertolongan daripada-Mu Tuhan. Berikan kepada kami hikmat dan kekuatan, bahkan kesehatan. Ada sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Akan terus menyertai kami, baik kami yang bekerja berusaha, kami melanjutkan studi pendidikan kami maupun aktivitas kehidupan kami lainnya. Tuhan kiranya menyatakan pertolongan-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidupmu pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Bila kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong, menyertai dan menghibur kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Mulai pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus tetap mengasihi, menyertai dan memberkati kita sekalian.